Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun suara mata Dewa Kekosongan terdengar dalam dan halus, tetapi bagi Xiuyan suaranya agak familiar. Karena suara unik ini, Xiuyan telah mendengar suara yang sama di seluruh alam Dewa Kekacauan, meskipun dengan fitur wajah yang berbeda. Suara mereka tidak identik, melainkan memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Sangat berbeda dari suara identik dari pertemuan pertama. Pada saat yang sama, bayangan hitam yang muncul di hadapannya tidak memiliki anggota tubuh. Tampak seperti lapisan tipis, seperti layang-layang. Dan hanya topeng di kepalanya yang tampak kokoh. Tapi kalau dilihat dari belakang, tetap saja kosong. Siapa Anda? Apa Anda yang merencanakan semua ini? Shen mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah bayangan hitam itu. Jelas dalam situasi seperti ini, bayangan hitam itu tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai Chang Meishi. Jadi penyamaran akan lebih baik. Tapi dia menyadari kejahilannya mulai terwujud. Tapi kemunculan Xiuyan menjadi kejutan tak terduga. Jadi ia muncul tepat saat itu, berniat menghentikan Xiuyan. Namun tanpa sepatah kata pun Xiuyan melangkah maju, meraih topeng Simo. Sebuah kesempatan untuk menguji apakah ia bisa mengambil topeng lain yang berulir panjang. Tapi Simo mendengus dingin dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul langsung menyelimuti Xiuyan. Hanya saja Xiuyan tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan Goyan langsung muncul dan menghilangkan penghalang yang menjebak Xiuyan. Saat Simo memperhatikan Xiuyan mengejarnya lagi, dia melihat bahwa Xiuyan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Jadi dia hanya bisa mundur. Setelah ragu sejenak, jubah hitam Simo yang sulit dipahami lenyap tanpa penyelidikan lebih lanjut. Namun Kaisar Suci Ponik Hitam menjerit melengking saat kekuatan lahapnya dicucuti paksa oleh mata kekosongan. Kemudian kekuatan melahap ini melesat menuju mata kekosongan di dalam celah, yang membuat Kaisar Suci Ponik Hitam kembali ke wujud aslinya. Meskipun telah meredup dan tak bernyawa, tapi masih memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Setelah beberapa saat, retakan itu perlahan menutup dan menghilang. Saat itu, Xiuyan langsung menyadari bahwa adanya garis ungu baru di wajah avatar suci. Garis baru itu tampak normal dan tidak ada perubahan pada auranya. Tapi hal ini membuat Xiuyan merasa gelisah. Bagaimanapun, Zetian pernah berkata bahwa memanggil kekuatan kekosongan ada harganya. Namun avatar suci memiliki segel dewa kekosongan, jadi tidak ada harga yang harus dibayar. Tapi Xiuyan juga tidak tahu apakah yang dikatakan Zetian benar demikian. Karena Xiuyan hanya tahu bahwa avatar suci memiliki pola ungu baru dan belum menemukan apapun. Setelah kekuatan melahap Kaisar Suci Ponik Hitam dilucuti secara paksa, Xiuyan melihat puluhan ribu binatang buas dan kegelapan di mata para makhluk tak terbatas itu memudar. Bahkan amarah di wajah mereka juga lenyap. Seolah-olah mereka baru saja tersadar. Tanpa menyadari apa yang telah terjadi, mereka hanya melihat runtuhan dan kehancuran di sekitar mereka. Kali ini dunia gunung dan lautan mengalami pukulan telak. Dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kematian Kaisar Naga Yongjuan dari klan Naga. Meskipun Kaisar Suci klan Ponik selamat, tapi kembalinya ke status puncaknya tampaknya mustahil. Pada saat ini, Xuan Huang muncul di samping Xiuyan dan matanya berbinar saat menatapnya. Sudah Xiuyan, Anda sungguh hebat. Kata-katanya tanpa sarkasme, hanya dipenuhi kekaguman pada Xiuyan. Itu hanya kebetulan, tapi apakah Anda melihat sosok bertopeng itu tadi? Sudah Xuan Huang. Itu tak lain adalah Chang Meishi, kata Xiuyan sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli. Bahkan dia tidak melirik Kaisar Suci Ponik sedikit pun. Namun klan Ponik di sekitarnya telah tiba untuk memeriksa Kaisar Suci mereka. Saya melihat sosok itu, dan itu memang ulah Chang Meishi. Apa sebenarnya yang Chang Meishi coba lakukan? Apa dia mempermainkan nyawa kita? Xuan Huang sangat murka, namun tak berdaya.
Soen bahkan bertanya-tanya apakah kemunculan empat mata benar-benar dimaksudkan untuk menghentikannya, memusnahkan Kaisar Suci Ponik Hitam. Karena dilihat dari interaksinya dengan Chang Mesi, mereka tidak terlalu peduli berapa banyak nyawa yang terbunuh, atau bahkan jika seluruh dunia hancur. Itu hanyalah sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Meskipun kedalaman niat para Chang Mesi masih terlalu dalam, namun Xiaoyan harus secara bertahap mempelajari beberapa kebenaran tentang Chang Mesi. Hanya saja untuk memahami Chang Mesi, Xiaoyan harus terlebih dahulu memahami alam dewa kekacauan terlebih dulu. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak tahu ruang dan dunia macam apa itu. Apakah mereka benar-benar makhluk yang melampaui semua dunia lain? Dengan demikian, setiap dunia diperlakukan seperti mainan yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Namun makhluk di bawah tingkat keabadian dewa tidak dapat mencapai tingkat ini. Mereka hanya melihat perubahan di dunia, tetapi gagal melihat konsekuensi yang tidak signifikan dari perubahan tersebut. Apakah tidak ada makhluk kuat di atas tingkat ketujuh di dunia gunung dan lautan? Tanya Xuan penasaran. Sepertinya sudah Xuan Huang, bahkan mantan raja klan naga dan ponik yang pernah saya temui, semuanya berada di tingkat kelima dan bahkan belum mencapai tingkat keenam. Saat Xiaoyan menyebutkan hal ini, Xuan Huang terdiam sejenak. Kemudian tatapannya berubah aneh. Saya juga merasa aneh, meskipun di gunung dan lautan dipenuhi dengan individu-individu kuat. Yang terkuat tak lain adalah klan naga dan ponik. Dua ras terkuat. Hanya saja, baik Kaisar Naga Yongyuan maupun Kaisar Suci Ponik belum pernah mencapai tingkat keenam. Namun menurut rumor sebelumnya, klan naga sebenarnya memiliki leluhur naga tingkat ketujuh. Namun setelah mencapai tingkat ketujuh, leluhur tersebut meninggalkan dunia gunung dan lautan dan tak pernah kembali. Tidak hanya itu, masalah ini telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Tingkat ketujuh tampaknya tabu. Begitu muncul, ia akan menghilang secara misterius. Tapi saya rasa leluhurnya tidak akan binasa. Kultivator tingkat ketujuh adalah makhluk kuat di alam putihan yang mampu menjelajahi berbagai dunia. Jadi bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa binasa? Kata Xuan Huang sambil menatap Xiaoyan, seolah-olah mencoba mendapatkan jawaban darinya. Meskipun Xiaoyan pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi ketika mendengarnya lagi, ia masih merasa bahwa masalah ini terlalu aneh. Saat keduanya berbincang, Feng Xi dari klan Ponik tiba, ditemani sekelompok anggota klan. Feng Xi menuduhnya melakukan sesuatu, kemudian dia berubah menjadi pria tampan, langsung berlutut dengan satu kaki di hadapan Xuan Huang. Saudara Feng Xi, cepatlah berdiri. Kejahatan apa yang telah Anda lakukan? Ini adalah malapetaka bagi dunia Sanhe. Namun sekarang dengan campur tangan Tuan Sensi, kita telah menyelesaikannya. Xuan Huang melangkah maju dan membantunya berdiri. Tuan Sensi? Feng Xi berhenti sejenak. Tatapannya langsung teralih ke Xiaoyan, tetapi ia tampaknya tidak mengenali Tuan Sensi dan belum pernah mendengar tentangnya. Baik klan Ponik maupun klan naga menderita kerugian besar. Beristirahatlah dengan baik dan pulihkan diri. Ketika waktunya tepat, kita akan mengangkat raja baru untuk gunung dan lautan. Xuan Huang mendesah pelan, karena tidak yakin apakah racun bunga iblis pelap jiwa telah lenyap sepenuhnya. Jadi dia tetap berhati-hati. Tapi Xiaoyan berniat untuk mempertanyakan Kaisar Suci klan Ponik. Tetapi auranya dengan cepat memudar dan ia berada di ambang kematian. Jadi tidak perlu melancarkan pertanyaan untuk menuduhnya. Meskipun mereka tidak memilih ini, tetapi dia telah dimanipulasi oleh Chang Mesi. Dan menjadi pion belaka. Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik mencari cara untuk memulihkan kesehatan Raja Tiansang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya, mengamati area tersebut untuk memeriksa apakah semua bunga iblis pelap jiwa telah layu. Apa itu? Seru Xiaoyan pelan dan segera bergerak ke lokasi cangkang telur Kaisar Suci klan Ponik yang hancur. Di sana secara mengejutkan terdapat bunga iblis pelap jiwa yang masih utuh. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.